kelompok KKN 80 Tangsel akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran matematika yang berjudul bangun datar. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk materi saja. Let's go! Halo, balik lagi dengan kakak. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu dari bangun datar kembali, yaitu tentang jajar genjang. Nah, jajar genjang seperti yang kita tahu gambarnya seperti ini ya. Untuk bentuk bangun datarnya seperti ini. Ini jajar genjang A, B, C, D. Nah, ini kurang lebih bentuk dari jajar genjang. Seperti ini. Nah, jajar genjang ini sendiri dia memiliki sifat yaitu dua sepasang sisi yang berhadapan atau yang sejajar, dia itu sama panjang, sama seperti persegi panjang. Jadi yang berhadapan itu yang mana? Nah, misal A, B, dia akan berhadapan dengan DC. Nah, dia ini memiliki sisi yang sama panjang. Sama halnya dengan AD. Nah, dia memiliki panjang yang sama seperti BC, seperti itu. Nah, dia gambar titik lurus ini dia juga memiliki tinggi. Ini tinggi. Nah, kemudian dia juga memiliki sifat yaitu setiap sudut yang berhadapan juga dia memiliki sama besar sudutnya. Jadi sudut yang berada di sudut A dengan yang ada di sudut C, dan dia memiliki ukuran besar sudut yang sama besar. Nah, untuk yang sudut T sama dengan sudut di D besarnya, seperti itu. Ketika kita tarik garis lurus diagonal seperti ini, kita tarik lurus, ini juga kita tarik lurus. Nah, dia akan membagi jajar genjang ini menjadi dua bangunan yang sama besar gitu. Ketika ini kita tarik garis, maka luas yang ada di sini sama dengan luas yang ada di sini. Luas mereka ketika kita luas yang ada di sini, besar yang ada di sini sama dengan besar yang ada di sini, seperti itu. Nah, ini untuk yang jajar genjang. Kemudian di jajar genjang juga dikenal dengan sebutan alas. Nah, itu yang mana yang ini alasnya? Alas. Nah, jadi dia memiliki tinggi T. Itu. Lalu bagaimana kita bisa menghitung luasnya dan kelilingnya juga? Kita langsung kasih contoh aja soal misal A ke D itu bernilai 4 cm. Kemudian dia memiliki tinggi besar misal kita berapa nih? 3 cm ya. Kemudian dia memiliki A ke B bernilai berapa ini? Bagus ya, 5 ya cm. Nah, kemudian untuk menghitung luas dari jajar genjang, kita bisa menggunakan A dikali T. A kali T ini kita ambil dari alas dan tingginya. Nah, untuk alas kita menggunakan yang ini AB karena dia sebagai alasnya. Kemudian tinggal kita masukkan alas, berarti 5 dikali, nah tingginya berapa tadi? T itu bernilai 3. Maka hasilnya adalah 15 cm. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menghitung kelilingnya? Nah, untuk keliling dari jajar genjang ini kita bisa menghitung seperti ini. Ada beberapa cara. Yang pertama, kita menggunakan 2 dikali alas, kemudian ditambah 2 dikali sisi miring. Kenapa? Karena di sini alasnya, karena untuk menghitung keliling itu kita perlu menghitung semua sisinya. Kita perlu menjumlahkan semua sisinya. Jadi kita perlu menjumlahkan sisi yang di sini, kita tambahkan semua nih sisinya. Jadi di sisi miring kita tambahkan, kemudian sisi yang atas atau yang alasnya juga kita tambahkan gitu. Jadi karena alasnya itu ada 2, nah ini ada 2 alas, kemudian dia punya sisi miringnya itu 2, sisi miring juga.
Ini ada 2, ada AD sama BC. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang sama seperti segi panjang, kalau teman-teman masih ingat. Jadi 2 dikali alas ditambah tinggi. Nah, ini sama aja. Karena seperti yang dibilang tadi, ketika ini ditarik garis lurus. Nah, misal nih ya, kita tarik garis lurus di sini nih tadi. Nah, ini kita tarik garis lurus, maka ketika kita jumlahkan A, B dengan BC, nah itu sama aja seperti kita menjumlahkan AD dengan DC. Jadi sama aja ketika kita jumlahkan ini, tinggal kita kalikan 2 karena kan kita punya 2. Ada 2 yang belum dijumlahkan di sini. Kita jumlahkan AB ditambah BC, maka kita harus juga menjumlahkan AD ditambah BC. Jadi ini bisa langsung saja kita kalikan 2. Jadi karena dia nilainya sama di sini sama ini, ketika dijumlahkan sama seperti itu. Oke ya. Dulu. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian nih ya, kita coba ya hitung ya. 2 dikali. Nah, alasnya berapa nih alas? Tadi AB itu 5. Kemudian ditambah 2 dikali sisi miringnya berapa? Nah, sisi miring itu tadi AD ya. AD itu bernilai 4. Kita tinggal hitung. 2 dikali 5 adalah 5 tambah 5 10. Tambah 2 dikali 4, 4 tambah 4 8. Maka hasilnya adalah 18 cm. Lalu bagaimana kalau misalnya kita coba nih dengan cara yang ini? Coba ya, 2 dikali alas tadi 5. Kemudian oh ya maaf, ini bukan tinggi ya, tapi dia sisi miring. Karena kan kita tidak menghitung tingginya di sini. Karena tinggi itu adalah dari alas ke alas yang satunya. Nah, ini kita alas tambahkan sisi miringnya. Sisi miring ditambah 4. Jadi 2 dikali 9. 5 tambah 4 9. 2 dikali 9 adalah 18 cm. Nah, sama ya. Berarti kita bisa, teman-teman bisa menggunakan rumus yang ini untuk keliling atau menggunakan rumus yang ini, sama saja. Kemudian untuk luas, nah luasnya teman-teman bisa menggunakan luas yang ini seperti itu. Nah, ini untuk yang jajar genjang. Ini cukup untuk yang jajar genjang. Jangan lupa teman-teman terus berlatih matematika, karena matematika itu mudah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, dan tunggu video pembelajaran kami yang lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.